Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, kakak-kakak dan audiens semua telah bersedia datang dan meluangkan waktunya pada kegiatan siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 ingin mensosialisasikan pengolahan limbah domestik beserta pemanfaatannya. Presentasi ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama sesi pembuka, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dengan beberapa rekan saya di samping. Perkenalkan, nama saya Joko Pramata Suwono, saya sebagai pemateri pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Novel Syukur sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya sebagai pemateri untuk siang hari ini. Saya Muhammad Fajar Rahmatullah sebagai dokumentasi. Pada presentasi kali ini kami memiliki 4 materi, yaitu yang pertama itu ada penjelasan limbah domestik, yang kedua itu ada dampak negatif dari pengolahan dari limbah domestik, yang ketiga itu ada pengolahan limbah domestik, yang keempat ada pemanfaatan limbah domestik. Nah, yang pada materi penjelasan limbah domestik dan dampak negatif dari limbah domestik akan dijelaskan oleh saudara rekan saya, Novel. Baik, terima kasih. Pertama-tama, apa itu si limbah domestik? Jadi limbah domestik ini merupakan hasil buangan atau hasil kotor dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan sehari-hari. Nah, limbah domestik ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada limbah domestik cair dan juga padat. Untuk limbah domestik cair sendiri ini merupakan hasil buangan rumah tangga seperti kegiatan mencuci pakaian, mencuci piring, dan juga hasil dari kegiatan kita mandi. Lalu untuk limbah domestik padat sendiri itu merupakan hasil buangan dari rumah tangga yang bentuknya ini berbentuk padat. Untuk contohnya sendiri itu ada daun-daun yang kering, lalu sampah plastik, sampah botol, dan juga puntung rokok, itu termasuk limbah. Lalu untuk apa aja sih dampak negatif dari limbah domestik untuk kehidupan kita? Yang pertama itu limbah domestik ini akan membuat pencemaran air. Limbah domestik ini kalau tidak diolah terlebih dahulu lalu dibuang ke sungai secara langsung, itu bisa merusak ekosistem di sungai tersebut. Lalu yang kedua ini ada penyebaran penyakit. Apabila limbah domestik tidak dikelola dengan baik, maka itu akan bisa membuat berkembang biaknya virus dan juga penyakit. Untuk contoh penyakitnya sendiri yang umum ditemukan itu seperti diare, lalu juga sesak nafas dan infeksi pernapasan seperti itu. Lalu untuk dampak selanjutnya itu ada polusi udara. Jadi limbah domestik ini seperti daun-daun kering yang dibakar, itu bisa menyebabkan polusi udara, dan itu bisa seperti tadi menyebabkan penyakit infeksi pernapasan. Lalu yang keempat ini ada dampak pencemaran lingkungan. Limbah domestik yang tidak dibuang secara benar itu bisa merusak lingkungan. Apabila limbah domestik ini bisa ada di tanah, ini itu bisa merusak dari kesuburan tanah itu sendiri, dan juga akan menyebabkan flora dan fauna itu bisa keracunan. Lalu yang terakhir ini ada masalah estetika.
seperti yang sering kita temui itu banyak sampah-sampah plastik yang bertebaran dan menumpuk di jalan-jalan, kan itu tidak enak untuk dipandang dan itu jadi tidak enak untuk estetika di lingkungan kita itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih rekan Noval telah menjelaskan materinya. Selanjutnya itu ada materi bagaimana mengolah limbah domestik yang akan saya serahkan kepada rekan Ilham. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Pengolahan limbah domestik itu adalah serangkaian kegiatan pengolahan limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengolahan limbah domestik. Limbah domestik tersebut juga dibagi menjadi dua untuk pengolahannya. Yang pertama itu untuk limbah cair. Pengolahan secara kimianya kita dapat menerapkan atau menggunakan bahan kimia untuk menetralkan, mengendapkan atau mengoksidasi polutan. Contohnya dengan penambahan kaporit untuk desinfeksi. Lalu untuk pengolahan limbah padatnya itu terdapat dua cara. Dengan yang pertama itu daur ulang, pemilihan dan pengolahan kembali material yang masih bernilai dari limbah padat seperti kertas, plastik dan kaleng dan lain-lain itu dapat kita gunakan ulang lagi. Seperti untuk plastik kita dapat menggunakan untuk menyimpan barang-barang mungkin yang kecil-kecil untuk disimpan kembali. Dan yang kedua itu ada vermicompost. Vermicompost itu adalah pengomposan limbah organik dengan menggunakan cacing tanah, seperti menumpuk dedaunan kering yang hasil akhirnya akan menjadi pupuk organik. Lalu untuk pengolahan limbah tersebut kita menggunakan prinsip 3R. 3R tersebut ada reduce, reuse, dan recycle. Untuk reduce itu mengurangi penggunaan barang yang tidak diperlukan atau mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contoh kecil dari reduce seperti menggunakan tas belanja yang berbahan kain daripada menggunakan tas belanja berbahan plastik. Lalu ada reuse, menggunakan kembali barang bekas pakai yang masih dapat digunakan. Contoh kecilnya seperti penggunaan tumbler atau wadah tempat makan apabila kita ingin membeli makanan di luar atau minuman di luar sana. Lalu yang terakhir ada recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Untuk recycle tersebut, contoh kecil dari penggunaannya menggunakan atau melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, sama seperti tadi pengolahan di limbah domestik yang padat. Implementasi pengolahan di desa Kamikazu. Desa Kamikazu itu adalah salah satu desa di Jepang yang terdapat julukannya zero waste, atau sampahnya tersebut di desa tersebut sedikit. Dia menerapkan dua prinsip: sistem pengolahan sampah yang ketat dan kesadaran masyarakat. Sistem pengolahan sampah yang ketat itu seperti ada 45 kategori dalam pemilihan bahan-bahan sampah yang akan dibuang. 45 kategori tersebut ada kertas, kardus, majalah, koran, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi untuk memelihara kebersihan dan keestetikaan desanya, maka masyarakatnya dapat memilah atau menerapkan sistem pengolahan sampah yang ketat.
sehingga desa tersebut mendapatkan julukan desa zero waste. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih Saudara Ilham atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada materi bagaimana memanfaatkan limbah domestik yang akan dijelaskan oleh rekan. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan limbah domestik ini. Oke, jadi pemanfaatan limbah domestik merupakan proses pengolahan atau penggunaan kembali limbah yang dihasilkan dari aktivitas domestik seperti rumah tangga atau pemukiman. Nah, pemanfaatan dari limbah domestik ini itu memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengurangi dampak negatif yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara, seperti ada pencemaran lingkungan, estetikanya jadi buruk dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang masih bernilai. Jadi enggak untuk pemanfaatan ini harus melibatkan dari berbagai macam pihak. Yang pertama itu dari individu, dari komunitas sampai dengan pemerintah juga. Nanti kalau misalnya kolaborasi dan sudah terintegrasi dari ketiga pihak tadi, itu akan seperti di desa Kamikaze yang sudah dijelaskan oleh saudara dalam tadi, di mana mereka tuh memiliki kesadaran masyarakat yang sangat kuat. Bagaimana kalau misalnya di Indonesia sendiri, di kota-kota modernnya aja, untuk domestik atau rumah tangga ingin memisahkan organik dan anorganik aja masih susah. Sedangkan di sana ada 45 kategori yang harus dituruti oleh warga-warga. Kemudian limbah domestik ini dimanfaatkan dibagi menjadi dua, yaitu limbah domestik cair dan limbah domestik yang padat. Oke, untuk limbah domestik cair, yang pertama itu dapat diolah menjadi air daur ulang. Air daur ulang di sini itu bisa dimanfaatkan, bisa untuk menyiram tanaman ataupun air yang bukan untuk konsumsi. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu bisa, tapi menggunakan sistem filtrasi yang sangat ketat. Karena tentu saja ini dari limbah banyak sekali zat-zat kimia ataupun polutan bahkan mikroorganisme di dalamnya. Untuk air daur ulang sendiri, ini mungkin contoh kasusnya ada di desa Sanganjaya ya. Mungkin bukan limbah domestik, tapi limbah dari poli. Saya sempat baca beritanya waktu saya baca jurnal-jurnal untuk research, itu di desa Sanganjaya waktu itu sempat komplain kalau bau menyengat karena ada limbah dari poli tadi. Itu mungkin bukan limbah domestik, tapi itu contoh kasus di desa Sanganjaya. Oke, kemudian itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Limbah domestik cair dapat diolah menjadi pupuk cair organik melalui proses pengomposan atau fermentasi. Proses ini menguraikan bahan organik dalam limbah domestik cair menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman sehingga tanaman itu bisa mendapat nutrisinya. Kemudian yang terakhir ini pemanfaatan yang menurut saya ini cukup bisa dimanfaatkan karena limbah itu seperti minyak jelantah, minyak grease atau apa ya, di Indonesia-nya itu lemak gitu, itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar penting. Itu disebut biodiesel. Mungkin dari audiens sendiri udah pernah mendengar biodiesel itu apa? Karena untuk negara-negara maju seperti di Amerika, di desa-desanya itu banyak sekali warga-warganya yang mengumpulkan minyak jelantah ini. Nanti dikumpulkan, lalu melalui proses transaktifikasi itu berubah menjadi biodiesel untuk bahan bakar yang bukan untuk mobil pribadinya aja, tapi juga untuk traktor ataupun untuk mereka bekerja, kendaraan mereka bekerja. Nah, untuk pemanfaatan limbah domestik padat, itu yang pertama dapat diolah untuk menjadi kompos dan pupuk. Ini yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Novel, di mana saudara Ilham, yaitu melalui proses pengomposan. Jadi daun-daun kering atau buah-buahan ataupun organik lain itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kemudian yang kedua dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Nah, industri di sini biasanya itu yang dipakai industri bahan limbahnya itu plastik ataupun berbahan dasar metal. Untuk yang plastik itu yang paling revolusioner sekarang menurut saya itu bisa dijadikan sebagai filamen 3D printing. Kalau mungkin audiens belum ada yang tahu 3D printing itu apa, 3D printing itu sepertinya simpelnya adalah printer tapi hasilnya itu 3D.
dan itu biasanya menggunakan bahan itu namanya filamen dari plastik. Nah, plastik yang digunakan itu bisa jadi plastik limbah bisa dimanfaatkan menjadi filamen itu tadi. Terus juga untuk metal itu biasanya dileburkan dahulu melalui proses molding, terus nanti bisa jadi paku, bisa jadi mur, bisa jadi baut, dan digunakan dalam industri-industri. Kemudian yang ketiga dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan tangan. Nah ini saya juga suka banget untuk memanfaatkan limbah ini karena saya jujur aja saya suka di dunia kerajinan tangan terutama fashion. Nah brand-brand besar seperti Adidas ataupun Nike itu mereka mulai menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Mereka mengintegrasikan beads plastik dengan benang-benangnya mereka. Jadi bisa dijadikan sepatu, bahkan brand-brand ternama yang udah desainer seperti H&M ataupun Bottega itu di bajunya pun terdapat plastiknya dan diolah sih bagaimana caranya sehingga jadi nyaman untuk dipakai dan dijual pun bisa dibilang gimmick yang bagus. Dan yang terakhir ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida. Dan untuk limbahnya sendiri ini bisa kita sering temukan di jalan. Saya yakin waktu audiens keluar ataupun jalan-jalan sekitar 5 meter pasti udah ketemu satu, yaitu puntung rokok. Banyak sekali puntung rokok yang nggak dimanfaatkan. Saya nggak pernah melihat pemanfaatan puntung rokok nggak cuma di desa, bahkan di kota-kota pun nggak ada yang memanfaatkan puntung rokok itu. Akhirnya malah jadi dibuang dan tidak ada value. Nah, puntung rokok ini kenapa bisa dijadikan pestisida? Karena di dalam itu terdapat nikotin. Kemudian ada juga fenol, eugenol, di mana ini tuh sangat efektif untuk mengusir hama. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat videonya. Oke, gak ada audionya, saya coba jelaskan ya. Nah ini jadi untuk rokoknya ini direndam dalam air, lalu ditahan untuk beberapa waktu sehingga udah coklat seperti itu dan berbau menyengat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini mengandung nikotin ya, jadi sangat efektif untuk menghalau hama. Nah, nikotin merupakan racun syaraf juga yang bersifat repelen. Nah ini hasilnya tadi yang udah direndam itu difiltrasi, jadi penumbuh rokoknya yang udah masih ampas-ampasnya itu jadi sisa airnya aja. Lalu dicampur, nah ini dikasih zat aditif nih, yaitu cairan perekat, perata, dan penembus. Nah ini sudah jadi dan bisa langsung untuk disemprotkan ke tanamannya. Mungkin dari videonya yang bisa saya tambahkan itu dari zat aditifnya tadi. Jadi kan ada perekat, penembus, perata. Nah perekat itu fungsinya untuk apa? Biar pestisida dari rokoknya tadi itu nempel di tanaman. Nah untuk peratanya itu biar terdistribusi dengan merata di tanaman tadi, dan penembusnya itu biar pestisidanya itu masuk ke kulit-kulit dari hama-hamanya ini. Jadi of course lebih efektif dan efisien. Dan sekian materi yang akan saya sampaikan. Jalan acara akan saya sampaikan kembali, akan saya berikan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Enrico telah menjelaskannya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Setelah mendengarkan materi yang disampaikan, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktu presentasi yang terbatas. Kami hanya menyediakan 2 pertanyaan untuk ditampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya acungkan tangan, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Bahan alami selain dari bentuk rokok seperti dari bahan bakar organik itu aplikasinya seperti apa? Apakah ada treatment
direndam aja dengan air biasa. Bahan organik lain. Iya. Seperti bekas sayuran, daun-daunan dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Jadi dari yang saya cari dari Google juga, saya mohon maaf harus butuh bantuan Google karena bukan teknik ini, kita teknik bisnis. Sorry. Oke, jadi yang pertama itu langkah-langkah umum untuk membuat pestisida alami dari limbah sayuran. Pertama kan harus pilih bahan dasar dulu. Kira-kira mau bagian mana yang diambil, seperti daun, batang, kulit, atau bagian lainnya. Kemudian ada pemotongan dan persiapan. Jadi potong ini bahan itu dipotong sehingga lebih mudah untuk diproses. Kemudian ada ekstraksi, ada beberapa cara untuk mengekstrak senyawa sebagai pestisida. Biasanya itu untuk direndam dengan air, seperti kayak puntung rokok tadi. Oke, kemudian menggosok atau memanasnya untuk melepaskan senyawa aktif. Dan kemudian ada penyaringan, jadi seperti sama kayak puntung rokok tadi harus difiltrasi dulu biar dapat sari-sari air yang tadi, sari-sarinya yang kemudian diekstraksi. Kemudian ada pengeceran, jadi larutan yang dihasilkan mungkin terlalu pekat dan harus menggunakan tambahan air untuk diencerkan kembali. Karena kalau misalnya terlalu kental jadi susah untuk didistribusi. Kemudian ada aplikasi pestisida alami yang udah dibuat tadi bisa langsung disemprotkan, tapi jangan sampai mengenai bagian-bagian vital kita seperti mata, hidung. Nah, biasanya kalau untuk penyebaran pestisida harus pakai APD lengkap. Kemudian ada juga tahap uji coba, jadi untuk melihat seberapa efektif yang kita bikin tadi, dan kalau misalnya kurang efektif mungkin bisa ditambah aktivitas lainnya. Seperti kalau kita rokok tadi itu untuk mendapat efektifnya lagi harus menggunakan perata, penembus, dan perekat. Dan setelah uji coba selesai baru bisa digunakan atau bahkan dijual dan komersial. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Demikianlah sosialisasi yang kelompok kami berikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk desa Pisangan Jaya. Mohon maaf atas kekurangan materi atau penyampaian materi yang kurang baik dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.